Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan devosi. Sebelum kita melaksanakan devosi kita dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau sangat luar biasa menyertai kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau masih mempercayakan kami nafas kehidupan Tuhan untuk kami hirup. Tuhan, sebelum kami melakukan pembelajaran kami Tuhan satu hari ini, kami ingin devosi Tuhan terlebih dahulu untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar kami untuk menjalani hari ini. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, renungan yang akan kita bawakan diambil dari Kejadian 21, ayatnya yang ke-8 sampai ke-21. Kejadian 21, ayatnya ke-8 sampai 21, tapi Bapak akan highlight atau Bapak akan ambil satu ayat, yaitu di ayat yang ke-18. Bapak akan bacakan di Kejadian 21 ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah, di sini judul perikop yang dibawakan dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 ini adalah Abraham yang mengusir Hagar dan Ismail. Hagar itu adalah istri gundik dari istrinya Abraham. Gundik dari istrinya Abraham, yaitu si Sarah, gundiknya Sarah. Dan Ismail ini adalah anak pertamanya Abraham dari gundiknya Sarah tersebut. Ceritanya panjang, bisa kalian baca di Kejadian pasal-pasal sebelumnya. Nah, apa sih yang mau Bapak sampaikan di sini? Bapak akan sampaikan sesuatu hal. Bapak kan ada ilustrasi, ada cerita. Yang pertama nih, dengarkan baik-baik ya. Dengan judul yang devosi kita hari ini adalah Semua Dikasihi. Pada saat hari raya, dua anak kecil datang berkunjung ke sebuah rumah. Maksud kedatangannya mereka jelas memberikan ucapan selamat. Sebelum pulang, si pemilik memberikan mereka masing-masing sebuah amplop. Setelah dibuka, salah seorang anak merasa kecewa karena isi dari amplopnya jauh lebih sedikit dari milik temannya. Anak yang menerima bagian lebih banyak berkata, "Dia kan nenekku, wajar kalau aku diberi lebih banyak." Memang, manusia acap kali membedakan sesamanya. Sebelum mengasihi, mereka akan lihat terlebih dahulu siapa objek kasih tersebut. Keluarga atasan dan teman dekat akan memiliki peluang lebih besar menerima kepedulian. Mereka menjadi prioritas kasih. Sebaliknya, mereka yang tidak dianggap sebagai teman bisa dinomorduakan atau dinomor berikutkan, begitu ya. Dalam Alkitab, Ismail adalah keturunan Abraham yang dinomorduakan karena Ismail ini adalah keturunan dari gundik, bukan anak yang dijanjikan Tuhan. Karena anak yang dijanjikan Tuhan berasal dari rahimnya istri Abraham, yaitu Sarah. Lalu akan lanjutkan. Keturunan Ishak lah yang disebut sebagai keturunan Abraham. Ishak disebut sebagai anak yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham. Namun demikian, Tuhan tidak melakukan pembicaraan terhadap Ismail. Kepada Abraham, Tuhan pun menjanjikan berkat bagi Ismail. Nah, di sini baru kita lihat, walaupun itu bukan anak yang diharapkan Abraham, tapi Tuhan tetap memberikan janji, memberikan berkat kepada Ismail. Yaitu keturunan Ismail akan dibuat menjadi suatu bangsa yang besar. Tuhan menyertai Ismail sebagaimana Tuhan menyertai Ishak. Tuhan menunjukkan kasih dan berkat dengan yang sama bagi Ishak dan Ismail. Nah, di sini Tuhan gak membeda-bedakan. Kepada Ishak maupun Ismail, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah, yaitu menjadi bangsa yang besar. Nah, semoga kita tergugah untuk melakukan sesama sebagaimana Tuhan melakukan mereka. Mengasihi dengan kadar yang sama kepada semua manusia, bahkan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Bukankah roh Tuhan selalu mengajarkan kita melakukan hal tersebut? Mari kita mengasihi bukan dengan memandang siapa mereka, tapi dengan memandang Tuhan sebagai penciptanya. Nah, yang mau kita pelajari sebagai siswa lentera dari renungan hari ini, bahwa kita nggak boleh memandang teman-teman kita itu berdasarkan dia itu orang kaya, dia itu berasal dari keluarga bangsawan atau keluarga dari yang berada. Tidak, kita sebagai anak-anak siswa-siswa lentera, kita diajarkan bahwa Tuhan mengajarkan melalui Ismail ini, kisah Ismail dan Ishak ini, Tuhan memberikan berkat yang sama. Kita tidak boleh pilih-pilih kasih. Kita tidak boleh membanding-bandingkan A dan B. Nah, kita itu harus mengasihi dengan sama rata.
kita memberikan hal yang sama. Ketika sama teman kita mau memberikan sesuatu, kita berikan hal yang sama, begitu ya. Jadi ketika teman kita juga butuh bantuan dalam hal pelajaran, Bapak ingin kita sama-sama membantu tanpa memandang, dia itu nggak berikan dampak, saya tidak mau bantu. Itu hal yang salah. Jadi kita harus sama-sama membantu teman kita, terkhususnya yang kurang bisa mengikuti pembelajaran. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, demikianlah renungan yang bisa Bapak bawakan, yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa kembali. Kita akan tutup pertemuan kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau sangat luar biasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengajarkan kami kembali bahwa kami harus adil dalam mengasihi Tuhan. Kami tidak boleh pilih-pilih kasih Tuhan karena melihat latar belakang dari teman kami tersebut. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat memberikan hal yang terbaik dari diri kami kepada sekitar kami. Kami serahkan Tuhan pembelajaran kami satu hari dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berdaulat, Engkaulah Tuhan yang bertahta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian devosi hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.